resmi dipecat Ulsan Hyundai dan bakalan balik lagi ke timnas Indonesia gantiin Patrick Kluivert. Ini hanya sementara. Pegang kata-kata saya, nggak akan sampai setahun. Sintayong ini pasti akan kembali. Karena dia pun akan merasakan bahwa tawaran ini akan banyak dari banyak negara. Tapi itu nggak akan menggantikan apa yang dia pernah lakukan di Indonesia ini. Dengan statusnya yang kini bebas transfer, tidak ada lagi halangan birokrasi yang rumit. PSSI bisa bergerak cepat. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian dan juga diberikan kesehatan yang baik. Oke, hari ini baru saya dapat reaksi terkait dengan beberapa video yang lalu di media-media sosial dan juga di laman Titi ya, yang mengatakan bahwa Sintayong itu kemungkinan besar akan kembali ke Indonesia. Cuman saya tidak pasti kesahihannya, saya cuma melihat dan scroll semua terkait dengan Sintayong akan kembali ke Indonesia. Apakah ini benar ataupun tidak guys? Jadi sama-sama kita lihat dan nonton dalam beberapa video yang saya kumpulkan untuk kita lihat sendiri kesahihannya dan apakah benar kalau dia kembali, dia akan memimpin timnas senior Indonesia. Sedangkan Patrick Kluivert masih lagi dalam timnas Indonesia itu sendiri. Dan kebetulan Sintayong dipecat daripada Ulsan. Dia punya klub sendiri. Karena mungkin tidak serasi dengan klubnya itu kan guys. Oke, apapun yuk kita simak dulu video ini. 만약 협회에서 언젠가 협회에서 인도네시아 축구협회에서 STY 감독에게 이제 다시 요청을 드리는 거죠. 감독으로 와줄 수 있냐? 그러면 감독님께서는 원하시는지 혹시? 아니 뭐 막혀있지는 않다. Saya tidak menutup kemungkinan katanya. Soalnya penggemar sepak bola Indonesia. 좋은 생각을 갖고 있다. 만약 협회에서 Oke, ini guys, SC tak tutup kemungkinan balik melatih timnas Indonesia. Itu apabila dia diwawancaran oleh ini dia punya penterjemah. Oke. Teman-teman tolong jangan lagi berpikir tentang Patrick Kluivert. Buang jauh-jauh. Ini siapa ini? Kita sudah pulangkan dia ke Belanda dan sekarang masih di Betul tanggal 12 guys? Oktober 2025 tepat jam 21.00 saat tiba di Singapura di Bandara Changi. Nah, untuk transit ya. Betul kan ini? Nanti langsung ke Korea menjemput Sintayong untuk segera Sintayong memimpin timnas Garuda Indonesia. Welcome back. Apakah benar? Sintayong, Patrick Kluivert out. Siapanya? Thank you teman-teman. Sintayong resmi dipecat Ulsan Hyundai dan bakalan balik lagi ke timnas Indonesia gantiin Patrick Kluivert. Mereka udah umumin kalau kerjasamanya dengan Sintayong resmi berakhir, padahal baru 10 laga. Hasilnya 2 menang, 4 seri, dan 4 kalah. Yang menarik, pemecatan ini datang pas Kluivert lagi diserang habis-habisan gara-gara kalah 2-3 dari Arab Saudi. Publik mulai bilang Patrick out, Sintayong in. Buat kalian yang mau nonton Indonesia versus Irak, langsung aja klik link yang ada di bio gua. Zaman Sintayong dulu lawan Arab Saudi kita bisa imbang 1-1 di Jeddah dan bahkan menang 2-0 di GBK. Jadi mending bawa balik pelatih yang ngerti DNA timnas daripada terus eksperimen di momen krusial kayak gini. Menurut kalian gimana nih? Sintayong resmi dipecat. Di tengah gemuruh permintaan dari para supporter, sebuah pertanyaan pun muncul. Mungkinkah sang arsitek mau kembali? Mungkinkah luka lama karena perpisahan yang kurang baik itu bisa dilupakan? Jawabannya ternyata ada pada pernyataan yang pernah diucapkannya sendiri. Sintayong tidak pernah benar-benar menutup pintu untuk Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, legenda Korea Selatan itu pernah bilang bahwa ia siap kembali ke tanah air. Baginya, Indonesia bukan sekedar tempat bekerja. Ikatan emosional yang telah terjalin dengan para pemain dan supporter telah meninggalkan jejak yang dalam di hatinya. Ia tahu potensi para pemain ini. Ia yang menemukan dan memoles banyak dari mereka. Pernyataan itu yang mungkin dulu hanya dianggap angin lalu, kini menjadi secerca harapan. Sebuah sinyal bahwa jika panggilan itu datang, jika bangsa ini benar-benar membutuhkannya untuk menyelamatkan mimpi yang hampir karam,
ia bersedia. Luka lama bisa terlupakan demi sebuah tujuan yang lebih besar, membawa Merah Putih ke panggung dunia. Di tengah Pada saat kepulangannya juga sebelum dia flight atau mungkin masuk ke airport itu juga ada beberapa pesan yang dikatakan oleh Pesulap dia, Denny dia Darko. berharap bahwasanya sepak bola Indonesia akan tetap terus maju dan berkembang tanpa kehadiran dirinya. Yang dimana netizen ini menilai Sintayong ini terlalu sabar atau terlalu tabah mungkin. Cuman di satu sisi juga banyak yang menilai muka Sintayong ini dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan. Gimana menurut Denny Darko? Saya kira itu satu ungkapan yang sifatnya itu diplomatis. Dalam hatinya Sintayong itu masih ingin tetap di sini. Dan makanya saya katakan, nanti akan terjadi satu hal di mana akan ada tawaran di mana Sintayong ini akan kembali. Dan saya yakin itu pasti akan terjadi. Bahkan saya merasakan dari kartu ini pun saya bisa artikan bisa saja loh yang akan memanggil Sintayong ini bukan bukan PSSI. Bisa saja misalkan orang yang cukup kaya raya, membuat sekolah bola, meng-hire Sintayong dengan personal dan menggaji lebih tinggi dibandingkan PSSI yang gaji ini tadi. Saya tetap merasakan Sintayong ini akan kembali. Dan dia akan menjadi bagian besar dari persepak bolaan Indonesia di masa depan. Berarti kepulangan Sintayong ini tidak akan lama? Sementara. Ini hanya sementara. Pegang kata-kata saya, nggak akan sampai setahun, Sintayong ini pasti akan kembali. Karena dia pun akan merasakan bahwa tawaran ini akan banyak dari banyak negara. Tapi itu nggak akan menggantikan apa yang dia pernah lakukan di Indonesia ini tadi. Kalau kita bicarakan statistik bola, dengan semua kemenangan dan kekalahan, mungkin saya bukan pada kapasitasnya. Bahkan rekan pesulap saya, Romedal Aquino, itu lebih mumpuni untuk menjelaskan itu. Apalagi bicara tentang Bung Toel atau Coach Justin. Tapi saya rasakan sesuatu yang lebih besar, di mana Sintayong ini adalah energi. Dia ini adalah simbol. Dan dia ini nggak akan digantikan oleh siapapun. Kebangkitan kita semua itu karena Sintayong ini tadi. Bahkan saya katakan naturalisasi pertama kali, ya adalah Sintayong ini gitu. Jadi, saya tetap melihat bahwa ini akan kembali dan akan berkiprah. Dan entah kenapa, suatu hari nanti akan jadi pelatih timnas lagi. Mungkin ini satu pendapat yang nggak akan diamini oleh banyak orang. Oke. Kembalikan STI sekarang juga, dan gue berharap Pak Prabowo bisa bertindak sekarang juga untuk mengembalikan STI. Kalau Pak Erick Thohir nggak bisa, Pak Prabowo tolong Presiden kita tercinta untuk mengembalikan STI secepatnya, supaya next event selanjutnya selain Piala Dunia mungkin di Asia, AFF ya, kita bisa melangkah lagi, meskipun harus mulai dari nol, ya udah itu udah resiko. takdir membawa Sintayong kembali. Semua setuju. Sambutan Ridho paling antusias. Asa timnas masih ada. Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan, terkadang kita harus merasakan kehilangan untuk benar-benar mengerti arti sesuatu. Dalam sepak bola, pepatah itu terasa begitu nyata. Sebuah tim yang pernah menjadi detak jantung kebanggaan satu kawasan, kini terpuruk dalam keheningan. Sebuah mimpi yang pernah digenggam begitu erat, kini perlahan terlepas. Namun, di tengah titik tergelap inilah, semesta seolah bergerak dengan caranya sendiri. Di saat harapan nyaris padam, takdir seolah menuliskan sebuah skenario yang tak pernah terduga. Ini bukan lagi sekedar tentang strategi atau taktik. Ini adalah kisah tentang sebuah panggilan pulang. Kisah tentang kembalinya sang arsitek di saat rumah yang ia bangun nyaris runtuh. Rasanya seperti sebuah skenario yang ditulis oleh sutradara terbaik. Di saat timnas Indonesia berada di titik terendahnya, hancur lebur di babak penentuan kualifikasi Piala Dunia, sebuah kabar datang dari Korea Selatan. Sintayong, sang mantan pelatih yang membawa Garuda terbang begitu tinggi, secara mengejutkan resmi berpisah dengan klubnya Ulsan HD. Ini bukan lagi kebetulan. Ini terasa seperti takdir. Alam semesta seolah berkonspirasi untuk membuka jalan pulang di saat Indonesia paling membutuhkannya. Di saat para supporter meneriakan namanya dalam keputusasaan, Sintayong kini berstatus tanpa klub. Pintu itu terbuka lebar. Sebuah kesempatan emas untuk memperbaiki kesalahan, untuk memanggil kembali jenderal yang seharusnya tidak pernah pergi. Momen ini terlalu sempurna untuk diabaikan. Keterpurukan timnas Indonesia saat ini, bagi sebagian orang mungkin mengejutkan, tapi tidak bagi Sintayong. Jauh sebelum semua ini terjadi, ia sudah pernah memperingatkannya. Omongannya kini terbukti. Sintayong pernah mengatakan bahwa pertarungan melawan tim-tim Timur Tengah di babak penentuan akan menjadi neraka sesungguhnya. Ia tahu betul karakter permainan mereka, fisik yang kuat, mentalitas yang keras, dan terkadang permainan-permainan non-teknis yang bisa merusak konsentrasi. Apa yang kita saksikan di lapangan saat melawan Arab Saudi adalah manifestasi dari ramalan pahit itu. Tim kita seolah kehilangan arah, rapuh, dan tidak siap menghadapi intensitas pertarungan yang sesungguhnya. Ini membuktikan satu hal, Sintayong tidak hanya membangun tim, ia memahami medan pertempuran. Ia tahu apa yang dibutuhkan untuk bertahan dan menang di level ini. Dan kini, saat prediksinya menjadi kenyataan yang menyakitkan, kehadirannya bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk membawa harapan yang nyaris hilang. Suara-suara yang meminta Sintayong kembali kini bukan lagi sekedar emosi sesaat. Ada alasan-alasan logis dan tak terbantahkan.
Mengapa semua setuju bahwa ia adalah satu-satunya jawaban? Pertama, ikatan batin dengan pemain. Sintayong bukan sekedar pelatih. Ia adalah figur seorang bapak yang berhasil membangun sebuah keluarga di dalam skuad. Ia tahu cara mengeluarkan kemampuan terbaik dari setiap pemain karena ia memahami mereka secara personal. Kedua, pemahaman akan fondasi tim. Tim ini adalah mahakaryanya. Ia yang memilih para pemain keturunan, ia yang merancang sistem permainan, dan ia yang menanamkan filosofi dasar. Memintanya kembali adalah seperti memanggil seorang insinyur untuk memperbaiki mesin yang ia rancang sendiri. Tidak ada yang lebih paham seluk-beluk tim ini selain dirinya. Ketiga, mentalitas dan disiplin ala Sintayong. Kita semua merindukan semangatnya yaitu disiplin tingkat tinggi dan stamina tanpa batas yang menjadi ciri khas timnas di eranya. Ia adalah satu-satunya yang bisa mengembalikan DNA pejuang itu ke dalam darah para pemain Garuda. Dan yang keempat, momentum yang tepat. Dengan statusnya yang kini bebas transfer, tidak ada lagi halangan birokrasi yang rumit. PSSI bisa bergerak cepat. Ini adalah kesempatan langka yang jika dilewatkan, akan menjadi penyesalan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ladies and gentlemen across the nation, we are live. Terima kasih dan selamat malam. Jika masih ada yang ragu bagaimana para pemain akan merespon kembalinya Sintayong, biarkan suara dari sang kapten di lapangan yang menjawabnya. Rizky Ridho, bek tangguh yang tumbuh dan matang di bawah asuhan Sintayong, pernah memberikan sebuah testimoni yang begitu tulus dan mendalam. Ridho secara terang-terangan mengakui, bagi saya Sintayong lebih dari sekedar pelatih. Ia melihat Sintayong sebagai sosok bapak. Seorang panutan yang tidak hanya mengajarkan tentang sepak bola, tetapi juga tentang kehidupan dan kedisiplinan. Pernyataan ini adalah jendela menuju ruang ganti timnas. Ini adalah bukti betapa para pemain mencintai dan menghormati mantan pelatih mereka. Sambutan dari Ridho ini mewakili perasaan seluruh skuad. Mereka tidak hanya akan menyambut Sintayong kembali, mereka akan berlari menyongsongnya. Karena bagi mereka, ini bukan sekedar pergantian pelatih. Ini adalah kembalinya sang ayah ke tengah-tengah keluarganya. Sebuah reuni yang akan menjadi bahan bakar emosional paling kuat untuk membangkitkan kembali semangat yang telah padam. Tapi dengan kembalinya Sintayong, misi mustahil itu kini terasa mungkin untuk dijalani. Takdir telah memilih jalannya. Panggilan itu telah menggema dari seluruh penjuru negeri, bahkan dari seluruh kawasan. Sang arsitek siap kembali untuk menyatukan kembali puzzle yang berserakan. Dengan sambutan tulus dari para pemainnya dan secercah harapan yang masih tersisa, babak baru perjuangan timnas Indonesia akan segera dimulai. Ini akan menjadi salah satu comeback story terhebat dalam sejarah sepak bola Asia. Perjalanan ini tidak akan mudah, tapi kini kita semua punya alasan untuk kembali percaya. Selamat datang kembali, Coach Sin, bawa kembali mimpi kami. Itulah kalimat yang tepat untuk menyambut Sintayong jika memang benar melatih untuk skuad Garuda. Oke guys, nampaknya ramai yang ingin kembalinya Sintayong ke timnas Indonesia, tetapi ini bergantung juga kepada PSSI dan juga bergantung dengan federasi di seluruh Indonesia. Mungkin kalau dari segi netizen memang inginkan Sintayong itu kembali ke Indonesia. Patah lagi sekarang ini beliau dipecat oleh Ulsan klubnya sendiri apabila tidak memenuhi apa yang klubnya inginkan. Jadi ditambah lagi pula dengan sekarang ini kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia oleh pelatih yang baru yaitu Patrick Kluivert. Jadi mungkinkah Sintayong ini akan menjadi pelatih timnas Indonesia kembali? Saya tidak pasti semua itu, tetapi dampak dan peluang positif ini mungkin akan berlaku. Kalau kita lihat tadi video daripada pesulap Denny Darko mengatakan bahwa Sintayong itu tidak sampai setahun dia akan kembali ke Indonesia. Walaupun bukan dipanggil oleh PSSI, tetapi kemungkinan ada orang kaya yang panggil, mungkin akan membuka klub baru di Indonesia, membuka akademi baru dan memanggil Sintayong sebagai pelatihnya, juga memberi gaji yang lebih besar daripada PSSI. Jadi ini kemungkinan semua ini akan berlaku. Dan bagi netizen ataupun fans Indonesia yang mana ketika melawan Irak kekalahan 1-0 itu mereka memanggil coach Sintayong. Kemungkinan ingin kembali ke Indonesia. Kalau bagi saya Sintayong sudah mengatakan tadi di awal video ini, beliau bersiap sedia untuk kembali ke Indonesia. Beliau tidak pernah menutup pintu untuk kembali ke Indonesia. Walaupun amat perit
ketika beliau dipecat waktu itu, timnas Indonesia ini masih lagi dalam laga di round yang ketiga, memasuki round yang keempat untuk lolos seterusnya. Di masa itulah beliau dipecat, tapi beliau tetap berjiwa besar, tidak memberikan apa-apa kata-kata yang negatif pun. Malahan beliau sendiri mengakui dan memberi harapan penuh bahwa timnas Indonesia ini akan lolos ke Piala Dunia dengan pelatih yang baru, yaitu Patrick Kluivert. Tetapi akhirnya tidak sampai ke Piala Dunia, terhenti setakat di round yang keempat. Walaupun kedua-dua pelatih ini punya karakter yang tersendiri dan masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, tetapi dari segi kepemimpinan dan dari segi kita lihat perkembangan timnas Indonesia dari awal dulu, itu adalah bermulanya daripada Coach Sinteyong. Jadi banyak yang beliau telah lakukan untuk timnas Indonesia, sudah tentu Indonesia ini pasti ada di dalam hati dan jiwa beliau. Bagi saya juga menginginkan sebenarnya Sinteyong itu untuk kembali ke timnas Indonesia, untuk mendapat permainan yang baru, jiwa yang baru, mungkin taktikal yang baru, dan mungkin beliau bersiap sedia untuk merubah segala struktur yang ada mengikut kemauan dan kehendak cara kepelatihan beliau yang mana beliau telah susun selama 5 tahun di Indonesia, sehinggalah Indonesia itu terkenal di mata dunia dalam sepak bola ini. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Adakah kalian setuju Sinteyong kembali ke Indonesia ataupun tidak? Komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.